tapi al-adab al-muqarrar. Nah, ya ini al-aslu al-kalimah nas'atuhu wa tatawwuruhu. Nah, itu menjadi hal yang sangat penting ya dalam kita membahas ya. Kalau untuk membaca ya karena ini pastinya akan panjang gitu ya. Nanti kalian silakan nanti coba dibaca ya sendiri-sendiri. Nah, di sini saya hanya memberikan terkait tentang pemahaman daripada al-adab al-muqarrar itu secara bahasa. Al-adab al-muqarrar nas'atuhu wa tatawwuruhu ya. Jadi kalau nas'ah wa tatawwur itu adalah sebuah kata yang merupakan di situ ada tingkatan namanya ya. Tingkatannya itu tingkatan satu dan tingkatan dua gitu ya. Tingkatan satu itu berbicara terkait tentang bagaimana tumbuh ya, bagaimana tumbuh sebuah keilmuan itu tumbuh seperti apa, dari mana asalnya, gitu ya, dan bagaimana tatawur, tatwir, ya, tatawur, tatawur, tatawwaro ya tatawwaru, tatawur ya, bagaimana sebuah keilmuan itu tumbuh dan berkembang, ya, karena ilmu itu kan senantiasa berkembang, bertumbuh dan berkembang. Jadi keilmuan yang misalnya dipelajari pada masa masa modern itu masuk kepada abad ke-19 atau masuk kepada abad ke-18 akhir, itu tentunya mengalami sebuah kemajuan, sebuah apa progresivitas gitu ya keilmuan. Itu namanya nas'ah wa tatawur. Nas'atuhu wa tatawuruhu. Nah, di situ al-adab al-muqarrar yaitu sastra banding, sebuah istilah yang sering kali kita apa barangkali kita harus familiar dengan istilah tersebut ya, al-adab al-muqarrar. Al-muqarrar dari kata qarona yuqarinu ya, sastra banding ya, sastra banding. Yatakawan ya min lafzoini, yaitu dia apa namanya terdiri gitu ya, terdiri dari dua lafat, dua kata ya, dua kata yaitu kata al-adab dan kata al-muqarrar. Nah, tentunya kata al-adab ini sudah sering banget kita bahas ya, terutama dalam mata kuliah sebelumnya, yaitu mata kuliah Al-Madkhal ila Ilmil Adab, terus mata kuliah apalagi At-Tarikh Al-Adab gitu ya. Itu sudah sering kita bahas bahwa al-adab itu dia adalah sebuah kata yang juga mengalami tatwir tadi, tatawur, mengalami perkembangan juga gitu ya. Al-adab pada masa klasik, pada masa awalnya misalnya diartikan sebagai, ada yang masih ingat makna al-adab fi asril jahili apa artinya? Yad'u ila ta'am. Nah, ya da'u ila ta'am, mengajak kepada undangan, mengajak kepada acara walimahan, makan segala macam. Dan tentunya makna adab yang sekarang ya itu berbeda dengan makna adab ketika pada masa jahili. Begitu juga definisi al-adab itu sendiri. Sampai sekarang pun gitu ya masih masih banyak yang memberikan definisi al-adab tergantung dengan kebutuhannya masing-masing gitu ya. Dan itu tidak menjadi masalah karena memang sejatinya seperti itu, tergantung perspektifnya tadi. Misalnya ini diartikan misalnya al-adab itu adalah fikroh ya. Fikroh wa qala bahal fanni awil maddah wasigo alati tusawu fiha. Jadi yang dimaksudkan dengan sebuah al-adab itu adalah fikroh. Fikroh itu adalah ide, ya, ide atau gagasan
Waqalabaha yang apa namanya alfani awil maddatus silghah, yang dimana esensi atau bentuk daripada ide dan gagasannya itu berupa seni. Jadi ide dan gagasannya itu sudah menjadi takarannya itu dalam bentuk seni. Awil madda wasigotulati tusawu fiha, atau substansi, ya, atau substansi almada itu kan materi, atau substansinya itu adalah sesuatu yang membentuk daripada ide tersebut. Jadi ide itu kan biasanya datang dari sebuah materi gitu ya, sebuah apa hasil kreativitas gitu ya, hasil pemikiran, hasil sebuah gagasan yang nantinya bisa dinamakan sebagai sebuah kesusastraan gitu. Wahadhanil unsuroni yatamassilani fi jami'i suwaril intash al-adabi. Jadi yang dinamakan apa namanya tadi itu al-fikroh dan yang di dalamnya itu ada seni, berarti ada dua ya, ada al-fikroh, ada al-fani, itu merupakan dua unsur ya, yang mana unsur-unsur itu menjadi eh, formulasi, menjadi esensi yang positif, yang esensi yang harus dimiliki ketika kita menyebutkan kalimat sastra ya. Mahmayakun bainal bahisina min ikhtilaf fi ta'rifil adab wa mahmatola jiddan lam fihi. Nah, seperti yang saya sampaikan tadi, meskipun ya banyak definisi terkait tentang sastra dari para akademisi, para peneliti ya, terkait tentang takrif al-adab, terkait tentang apa itu sastra ya, dan perdebatan ini bukan dalam waktu yang sebentar ya. Wa mahmatola jiddan lam fihi. Artinya perdebatan ini tuh sampai sekarang pun masih belum menemukan titik temu gitu ya. Titik temu terkait tentang definisi al-adab. Tetapi yang harus diingat bahwa dua unsur tadi al-unsuroni ya tamassilani tadi, yaitu al-fikroh wa qalabah al-fanni, sebuah ide atau gagasan dalam bentuk apa namanya seni, itu sudah menjadi pokok yang harus ada ketika kita mendefinisikan makna daripada kata adab. Seperti itu. Jadi ketika berdebat, berselisih pendapat gitu ya terhadap suatu pengertian, maka harus ada clue-nya saja yang perlu kita jadikan key, yaitu al-fikrah wal fani. Ya. Fa unsurul maddah wasiyaghah fil adab muqawwamani min muqawwamatihi ya, wa huma lahu kal jasad waruh lil insan. Jadi yang di apa namanya unsur mada itu mada tadi kita bisa artikan sebuah materi, yaitu sebuah materi dan sebuah gagasan atau dalam bentuk seni, asiagoh itu dalam bentuk seni di dalam kesusastraan itu menjadi apa faktor ya, faktor penting ya, mukawamani min mukawamatihi. Jadi dia merupakan dua komponen ya, komponen sastra memang yang merupakan dua komponen yang sangat penting dalam kesusastraan. Nah, relasi antara apa ide, gagasan atau bentuk seni itu tadi itu eh, relevansinya atau hubungannya itu kalau diibaratkan itu seperti jasad dan ruh, ya kan? Kalau jasad dan ruh itu adalah sesuatu yang pada nyatanya kan tidak bisa dipisahkan. Jika jika ruh terpisah daripada jasad, maka kita dianggap atau sudah tidak bernyawa, sudah tidak memiliki
apa namanya eh, jiwa di situ. Begitupun juga ruh. Ruh itu dia tidak akan eh, bisa kemana-mana atau dia tidak bisa menjadi sesuatu kalau memang dia tidak punya tempat, tidak punya jasad ya sebagai tempat bersemayam. Nah, artinya hubungan antara gagasan, ide, dan seni itu seperti itu. Jadi dia tidak akan bisa dipisahkan antara satu dengan yang lainnya. Ya, sawaun qaddama ahaduhuma alal ahor au i'tabarahuma kilaihima ala sawa. Jadi hubungannya itu adalah eh, sesuatu yang tidak dapat dipisahkan meskipun misalnya kita mau mempelajari apanya dulu nih. Misalnya kita lebih kepada bagaimana sih ide dulu atau gagasannya dulu. Nantilah bentuk seninya itu, ekspresinya itu belakangan. Atau yang mau kita gali adalah kreativitasnya dulu. Tapi materinya itu belum ada. Nah, itu sama. Mau yang didahulukan itu adalah aspek apa namanya? Aspek al-madahnya tadi, gagasannya, al-fikrohnya dulu, atau bentuk seninya dulu, siyagotul fanninya dulu, itu sama saja. Karena mereka ya tadi adalah sesuatu yang tidak bisa dipisahkan. Bisa dipelajari satu-satu atau dua sekaligus, gitu ya. I'tabarohuma kilaihima ala sawa, ya, karena memiliki urgensi yang sama. Wanak yakni dirosa hataini annahiyataini lil adabil qaumi, ya, fayadrusu hadal intas fikroh wa usluban, ya. Nah, di dalam sastra bandingan di sini, ya, di dalam sastra bandingan itu eh, mengetahui mengetahui juga apa yang dinamakan tentang an-nakat, ya. Nakat itu nakdu. Kalau nakdu itu eh, kita eh, berasal dari kata nakot tu ada rohim. Nakot tu ada rohim. Ada rohim itu dia artinya dirham. Saya nakot tu darohim. Saya apa mengkritik atau melakukan kritik kepada dirham. Dirham itu kan mata uang. Maksudnya itu bukan mengkritik mata uang tersebut, tetapi melakukan pemisahan, ya, pemisahan minazaib, minal asli wazaib, untuk memisahkan mana yang asli dan mana yang palsu. Nah, begitu juga eh, di dalam sastra bandingan itu, di situ akan ada yang namanya kritik. Ya, kritik itu menjadi sebuah eh, esensi yang memang harus ada di dalam sastra bandingan. Nah, apa saja yang bisa dikritik atau bisa dianalisis dalam sastra bandingan, nah itu akan nanti kita pelajari selanjutnya, ya. Nah, yang kedua adalah kalimah mukoron. Tadi kita sudah membahas terkait kalimah adab. Nah, yang kedua adalah al-mukoron. Nah, makna mukoron, ya, di sini dijelaskan fala yak sudu bihima huna al-mukorona bimaknaha al-lugawi. Jadi kita makna mukoron, makna bandingan di sini itu jangan dilihat daripada sisi linguistiknya saja. Jangan dilihat dari segi bahasanya saja, melainkan itu makna mukoron di sini itu ada unsur historikal, ya. Atari, makna atari, ada makna historisnya itu seperti apa, ya. Nah, ini yang saya bilang esensi dari
pada kesimpulan yang kemarin kalian kerjakan itu tidak banyak mengambil esensi ini. Ya. Wa biza yakunul adab al-muqarron huwa dirasatul adab al-qaumi. Nah, al-adab al-qaumi di situ dia merujuk kepada sastra suatu bangsa, kaum. Ya, kaum itu bangsa. Artinya gini, kalau kita mempelajari al-adab al-muqarron itu, jadi kita harus melihat dari perspektif sejarahnya, tidak serta-merta hanya melihat dari segi bahasanya saja gitu. Sesuatu yang menjadi perspektif sastra bandingan, kalau itu hanya dilihat dari barometer bahasanya, itu tidak cukup, ya. Misalnya kita mau membandingkan sebuah karya sastra yang ditulis oleh eh, Nawal As-Sa'dawi, ya. Nawal As-Sa'dawi menulis terkait tentang almar'atu inda nuqtatus sifar, gitu. Almar'ah inda nuqtatus sifar, perempuan di titik nol. Nah, suatu ketika ini kita mau membandingkan karyanya Nawal El-Sadawi dengan novel yang ditulis oleh eh, Muhadjir Dahlan. Misalnya Muhadjir Dahlan dia menulis sebuah novel dengan judul eh, Sang Pelacur misalnya, ya, Sang Pelacur. Nah, em, apa yang ditarik daripada perbandingan kedua karya sastra ini tuh tidak hanya mentang-mentang misalnya Nawal As-Sadawi menggunakan bahasa Arab, terus M. Dahlan ini menggunakan bahasa Indonesia itu bisa menjadi sastra bandingan. Nah, itu tentunya tidak. Jadi harus dilihat dari perspektif sejarahnya itu. Sejarah di sini adalah sebagai perwakilan daripada al-adab al-qaumi. Sejarah itu kan mewakili daripada perkembangan daripada peradaban suatu bangsa, gitu ya. Nah, fi ala qatihi tarihiyya bi ghairihi minal adab al-kharijiyya an-nitaq al-lughat al-qaumiyah allati katabas biha. Jadi selain daripada perspektif bahasa, itu juga harus dikaitkan dari perspektif sejarahnya, historikalnya seperti apa gitu ya. Nah, baru daripada konsep sejarahnya itu, baru nanti ada yang namanya eh, nitok al-lughoh al-qaumiyah alati katabas biha. Baru dilihat dari perspektif daripada bahasanya. Apakah bahasa yang digunakan menggunakan bahasa yang berbeda gitu ya ataupun tidak, seperti itu. Jadi aspek pertama itu tadi adalah sejarah ya, aspek historisnya. Bagaimana sih aspek historis kedua karya sastra ini bisa dijadikan sebagai sastra bandingan? Walakot kana yadunnu fi badil amri anna minal asir bal minal mustahil tahqiq hadan nau minad dirasa. Lianna nahiyatul faniyah ta'na biru mukawwaman min mukawwamatil adab. Wahya nahiyatun khasa bil aradi wasyagah. Wal lughatu fi zalika dawruha alladhi la yunkiru. Fal lughatu izan hududun hasina tuhawilu duna intiqal al afkar fi suwari hal fanniyah. Nah, jadi di sini kita mau mengatakan bahwa pada awalnya ya kajian seperti ini itu menjadi kajian yang dikira mustahil untuk dilakukan ya. Kenapa mustahil dilakukan? Karena memang dipandang sebagai sebuah sesuatu yang tidak mungkin memindahkan ide gitu ya, ide-ide bahasa suatu bangsa dan dibandingkan dengan bahasa bangsa yang lainnya gitu. Nah, itulah yang menjadi titik tolak atau titik ukur ya bahwa ternyata bukan hanya
persoalan bahasa saja di sini, tetapi juga eh, permasalahan historikal, aspek sejarahnya juga merupakan sesuatu yang dipandang sulit gitu ya. Jangankan bahasa, jangankan membandingkan sebuah bahasa yang merupakan ciri khas atau identitas sebuah bangsa. Ini ditambah lagi dengan adanya unsur historikal gitu ya. Apakah mungkin gitu kan? Nah, ini menjadi sesuatu yang dinilai sulit ya. Dinilai sulit. Waqad kana hadza dhanna akib ukbatu fi sabilil inayah bidirasah al-muqaranah. Walakin sur'an mata badadu hina mata bayyanal bahisuna anna min haqqaiq alatila majalal bi adna syakka fiha annal adab fi mukhtalifil umam tatabaddul fi ma bainaha min alaqati ta'thir wa ta'athur birrogmi min ikhtilafil lughah allati katabat biha. Zalika li anal afkar wa ta'birat kasiran ma tatanadhara wa tatakafa'a fi mi'zamil lughah. Nah, statement yang mengatakan bahwa apa namanya eh, tadi kesulitan mentransfer bahasa antar dua budaya itu sudah menjadi masalah, ditambah lagi harus misalnya mentransfer dari segi sejarahnya, historikalnya itu. Ya, itu juga menjadi masalah. Tetapi yang menjadi titik terangnya, ya, yang menjadi titik terangnya bahwa antara satu bangsa dengan bangsa yang lainnya, ya, meskipun mereka memiliki perbedaan bahasa, meskipun mereka memiliki perbedaan sejarah gitu ya, tetapi ada yang namanya alaqatut taksir wa ta'atsur ya. Alaqatut taksir wa ta'asur. Ada hubungan mempengaruhi dan dipengaruhi. Nah, itulah yang tadi ditekankan kepada sebuah konsep bahwa dalam sastra banding itu harus ada aspek pengaruh dan mempengaruhi. Nah, ya. Jadi di sini sudah mulai jelas ya kenapa konsep al-adab al-muqarrar itu dijadikan sebagai pondasi dalam keilmuan kesusastraan dan itu menjadi hal yang penting. Pamadlul al-adab al-muqarran at-tarihi innahu yadrusu mawatinut talaqi bainal adab fil lughatiha al-mukhtalifah. Nah, artinya ya kalimah al-adab al-muqarran ini ya titik temunya yaitu mawatinut talaqi at-tarihi innahu yadrusu mawatinut talaqi minal adab fil lughatiha al-mukhtalifah. Jadi yang merupakan esensi madlul ya, esensi daripada sastra bandingan itu adalah dilihat daripada historikalnya. Yaitu historikalnya itu adalah apa? Mempelajari bagaimana sebuah negara atau banyak negara ya di antara bahasa-bahasa mereka yang bermacam-macam. Tetapi perspektifnya tetap menggunakan perspektif tarihi tadi, historikalnya tadi. Wasolatuhal kasiro al muaqqada fi hadiriha au madiha. Nah, aspek yang dibahas gitu ya, yang bisa dijadikan ikatan antara satu perbandingan satu sastra dengan sastra yang lainnya itu tidak hanya misalnya perspektif daripada masa modernnya saja atau tetapi juga masa lampaunya. Nah, kalau kita bicara konsep pengaruh dan mempengaruhi, itu kan ada yang pertama, ada yang kemudian. Nah, ini kita akan menentukan ketika kita membandingkan sebuah sastra banding, kita akan kita akan membandingkan bagaimana sastra misalnya tadi yang saya kasih contoh Nawal El-Sadawi gitu ya. Dia menuliskan Imro'ah Indanututi Sifat dengan M. Dahlan dengan Sang Pelacur misalnya judulnya. Itu sama-sama konteksnya membicarakan terkait
perempuan yang akhirnya apa namanya berputus asa gitu ya, dan akhirnya menjual dirinya gitu ya. Tapi perspektifnya berbeda-beda kan. Nawar El Sadawi punya perspektif yang berbeda, M. Dahlan punya perspektif yang berbeda. Nah, itu yang dicari adalah dari segi historisnya. Manakah yang lebih terpengaruh atau yang mempengaruhi? Kalau dilihat dari historikalnya, misalnya kalau M. Dahlan itu dia adalah seorang penulis yang baru-baru ini masih di tahun 2000-an gitu ya. Sedangkan Nawal El Sadawi menulis karya itu di tahun berapa gitu. Nah, bisa jadi yang lama eh, yang kemudian hadir itu dia terpengaruh dengan karyanya, dengan idenya daripada Nawal El Sadawi seperti itu. Atau mungkin eh, dia kita mencari korelasi atau hubungan yang bisa dinisbatkan kepada karyanya Nawal Sadawi dengan karya-karya yang lain gitu ya, dengan beberapa karya yang lain. Jadi itulah yang dinamakan taksir wa ta'asur. Wa malihadhihi sholatu tarihiyah asilat ya, asilat wasilat wa malihadhihi silatu tarihiyah minat taksir wa ta'asur. Jadi hubungan historikal yang dimaksud di sini adalah hubungan pengaruh dan mempengaruhi. Ayakanat mazahiru zalika ta'sir wa ta'asur sawaun ta'allaqat bil usulil fanniyah al-amma lil ajnas al-adabiyah wa mazahibul adabiyah au tayyarat al-fikriyah au ittasalat bi tabi'atil mawdu'at wal mawaqib wal askhas allati tu'aliju wa tuhaqi fil adab au kanat tamusu masa ilusia gotufaniyah wal afkar al juz'iyah. Jadi ketika misalnya yang dibahas itu adalah aspek pengaruh dan mempengaruhi gitu ya, maka di situ ada yang namanya at-tayyarot al-fikriyah. Tayyarot itu bisa kita artikan sebagai apa namanya aliran-aliran ya, aliran-aliran ide-ide yang memang mm, membuat spesifikasi daripada sastra itu memiliki tematik sendiri-sendiri. Au itasorat bitobiatil maudu'at wal mawaqif wal ashos. Atau misalnya mengkaitkan sesuai dengan tema, ya. Jadi perbandingannya itu tidak hanya pada satu jenis alirannya saja, tetapi juga lebih kepada tematik. Ya, tematiknya itu apa? Atau misalnya dilihat dari bagaimana profil atau al-ashos atau tokoh-tokohnya, ya, tokoh yang saling mempengaruhi ini apakah dari segi sejarah memiliki kaitan gitu ataupun tidak. Alati tu ali jua tuhaki fil adab au kana tamusu masa ilusia gotufania wal afkar al juz'iyah ya al juz'iyah fil amalir adab au kana tahudu biswaril bilad al muhtalifah kamatan aki sufi adabil umam al ukhra. Atau misalnya perbandingannya itu lebih kepada perbandingan yang mengkhususkan kepada banyak daripada sastra-sastra nasional ya. Sastra-sastra nasional itu misalnya kita membandingkan misalnya novelnya Khalil Gibran misalnya ya, novelnya Khalil Gibran yang membahas terkait tentang al-ajniha al-mutakasiro, sayap-sayap patah. Nah, itu misalnya dibandingkan dengan eh, karyanya yang sama-sama dari novel Arab, misalnya Abu Ala Al-Ma'ari, ya, dia punya karya yang berbahasa Arab juga, gitu ya. Nah, itu kan eh, memiliki satu bahasa, ya, satu bahasa. Nah, itu tidak bisa menjadi fokus dalam kita mengkaji sastra banding gitu karena tidak hanya apa cakupan dari satu bangsa saja atau cakupan dari eh, bahasa yang berbeda saja, tetapi tadi harus ada aspek historikal
taksir wa ta'asurnya tadi, gitu ya. Fil muqaranah ya halatul untulijiyah mulazamatu di psikolijiyah al afrad wal jamaat wala tahuddu majalal adab wahdahu wa hiya bil idofa ila zalika minal anasir al mukawwana li hermeneutik an-nasr. Jadi intinya ketika kita membahas al-adab al-muqaran, maka kita tidak hanya membahas sastra itu semata. Yang dibahas di dalamnya itu banyak hal, dari segi ontologinya, dari segi psikologinya gitu ya, bahkan dari segi hermeneutik daripada an-nasr. An-nasr itu kan lebih kepada prosa, isi atau jalan cerita daripada kesusastraan yang mau kita bandingkan itu juga harus menjadi fokus. Apakah dia hanya memiliki tema yang sama, tetapi fokusnya mungkin ternyata berbeda, gitu kan? Nah, itu menjadi barometer, ya. Binaan ala ta'rif ala adab al muqarrar as-sabiq kana ula ayyusamma tarihul muqarrar lil adab au tarihul adab al muqarrar walakinnahu ishtahara bismi al adab al muqarrar wa hiya tasmiyatun naqisah fi madluliha walakin ijazuha sahlun fa ghalabat ala kulli tasmiyatin ukhra. Nah, berdasarkan penjelasan yang di atas tadi kan artinya keilmuan al-adab al-muqarrar itu kan dia esensinya tadi apa? Historikal. Ada aspek historinya yang harus dikaitkan. Sehingga berbagai apa peneliti mengatakan bahwa oh ini seharusnya menjadi keilmuan yang atari al-muqarrar, sejarah perbandingan untuk sastra atau sastra bandingan gitu. Tetapi apa namanya penamaan ini disepakati atau lebih banyak dikenal dengan al-adab al-muqarrar. Jadi aspek tarikhnya di apa dihilangkan, aspek yang al-adab al-muqarrarnya tetap. Akan tetapi walaupun misalnya perubahan namanya itu tidak ada atarikhnya, tapi esensi di dalamnya, di dalam penamaan al-adab al-muqarrar itu aspek historikal menjadi sesuatu yang sangat penting, menjadi hal yang sangat urgent karena di dalam aspek historikal itu ada juga aspek at-taksir wa ta'asur, begitu ya. Nah, seperti itu ya. Jadi semoga penjelasan singkat ini nanti bisa dipahami sekaligus itu mengunderline ya, mengunderline apa yang sudah dibahas teman-teman. Kemarin sampai